Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mugiroh, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem akuntansi. Apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi? Sistem akuntansi merupakan suatu prosedur atau metode untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, dan kemudian melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Adapun sistem akuntansi tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan perusahaan tersebut. Adapun tahapan dalam perubahan sistem akuntansi tersebut terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah analisis, kemudian rancangan, dan kemudian yang terakhir adalah penerapan. Kemudian mengenai rancangan sistem akuntansi, pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, serta memastikan hukum dan peraturan yang berlaku telah diikuti. Secara sederhana, pengendalian internal merupakan prosedur untuk menjaga aset perusahaan dari kecurangan maupun penyalahgunaan oknum-oknum tertentu, kemudian untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sudah sesuai, sudah akurat, kemudian juga untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan mengikuti peraturan maupun hukum yang berlaku, seperti itu. Kemudian berikutnya mengenai buku besar pembantu. Apa yang dimaksud dengan buku besar pembantu? Di awal kita sudah belajar mengenai buku besar. Buku besar tersebut biasa disebut dengan buku besar umum atau general ledger, sementara nanti akan dibahas mengenai subsidiary ledger. Itu adalah buku besar pembantu. Gunanya adalah untuk memberikan informasi lebih detail mengenai suatu akun. Jadi dalam satu akun biasanya sebagai contoh piutang di dalam piutang ini terdapat beberapa pelanggan. Nah, untuk subsidiary ledger atau jurnal atau buku besar pembantu digunakan untuk mencatat semua transaksi sehubungan dengan pelanggan tersebut. Seperti itu. Baik, akan saya berikan contohnya. Di sini adalah buku besar, mulai dari kas, piutang, perlengkapan, kemudian di sini ada utang dan lain sebagainya. Yang mempunyai buku besar pembantu di sini adalah akun piutang dan juga akun hutang. Kenapa? Karena piutang biasanya tidak hanya satu pelanggan yang membeli dengan cara kredit kepada kita. Kemudian juga kita tidak hanya mengambil barang atau tidak hanya mempunyai satu supplier, sehingga kita juga mempunyai utang terhadap beberapa perusahaan, seperti itu. Kemudian di sini dipaparkan mengenai jenis transaksi, jurnal khusus, kemudian juga buku besar pembantu. Untuk transaksi pendapatan jasa diperoleh secara kredit akan dicatat ke dalam jurnal pendapatan. Kemudian buku besar pembantunya adalah buku besar pembantu piutang usaha. Kemudian untuk transaksi penerimaan kas akan di jurnal penerimaan kas. Kemudian buku besar pembantunya adalah buku besar pembantu piutang. Kemudian selanjutnya untuk transaksi pembelian secara kredit akan dicatat di dalam jurnal pembelian dengan buku besar pembantu utang usaha. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran kas. Transaksi pembayaran kas akan dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas dengan buku besar pembantu utang usaha. Ini adalah contoh jurnal umum. Ini adalah contoh jurnal khusus, dalam hal ini jurnal pendapatan. Akunnya sama, nominalnya sama, tanggalnya pun sama, hanya beda jenis jurnalnya saja. Kemudian di sini adalah contoh posting dari jurnal pendapatan ke dalam buku besar. Kalau menggunakan jurnal umum, dalam buku besar akan diposting sesuai tanggalnya, tanggal 2, 6, 8, 11, dan seterusnya. Tapi karena menggunakan jurnal khusus, dalam hal ini jurnal pendapatan, akan di jurnal hanya pada akhir periode. Di sini total saldo akhirnya adalah 9.600.000, maka langsung diposting 9.600.000. Tidak perlu detail ininya, tapi langsung jumlah totalnya saja. Ini untuk akun kas, untuk akun piutang usaha. Di sini debit piutang usaha, di sini kredit pendapatan jasa. Debit piutang usaha, kredit pendapatan jasa. Dan inilah yang dimaksud dengan buku besar pembantu piutang usaha. Di sini di buku besar saldonya adalah di sini 13 juta, di sini kreditnya 9.600.000. Kemudian di sini ini adalah buku besar masing-masing pelanggan. Di sini Sinta mempunyai 2 transaksi.
2,2 dan 3 juta. Maka ditulis di sini 2,2 dan 3 juta. Yang berikutnya Gempi mempunyai satu transaksi, dimasukkan. Kemudian selanjutnya seperti itu. Jadi di sini adalah saldo globalnya, totalnya, sementara untuk buku besar pembantu adalah untuk masing-masing pelanggan. Begitu juga ini untuk penerimaan kasnya. Kalau tadi untuk pembelian secara kredit, yang ini adalah untuk penerimaan kasnya. Jadi ini adalah buku besarnya Sinta, masih yang tadi lanjutannya. Tadi ada 2,2 dan 3 juta. Di sini untuk penerimaan kas atau berarti pembayaran piutangnya si Sinta aksesoris ini. Tadi di posisi debit, sekarang di posisi kredit. Untuk posting ke buku besarnya sama seperti tadi, langsung angka totalnya di sini 7750, di debit 7750 dan seterusnya. Akun pengendali piutang usaha dan buku besar pembantu. Jadi di sini adalah piutang usaha, total saldo piutang usaha tanpa dirinci piutang atas nama siapa-siapa saja dan berapa saja nominalnya. Di sini adalah globalnya atau totalnya. Total piutang usaha adalah 5.650. Total ini harus sama dengan total rangkuman saldo pelanggan. Rangkuman saldo pelanggan adalah saldo masing-masing pelanggan di total. Di sini Sinta aksesoris 3 juta, kemudian di sini Gempita 0, Webkarita 2.650, jadi total saldonya adalah 5.650 sesuai dengan saldo piutang usaha. Ketika di sini saldonya misalkan 5.650 tapi di sini 5 juta, berarti terjadi kesalahan. Ini harus dicari tahu, kemudian harus dikoreksi. Baik, itu saja sekilas mengenai sistem akuntansi. Saya berharap teman-teman bisa memahaminya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.